Halo, sorry saya lupa bicara tentang kelemahan forecasting berdasarkan teori market cycle dan kelebihannya juga. Secara kelebihan saya pikir ini adalah sebuah analisa yang relatif akurat karena sudah dipelajari untuk ya sejak kapitalisme itu diciptakan sudah dipelajari kalau market itu bergerak dalam sebuah cycle. Karena ada pendapatan, pengeluaran, ada utang, ada suku bunga. Ketika bullish sering terjadi over bullish, overprice. Ketika hancur sering terjadi oversell, sering terjadi koreksi yang berlebihan. Karena ada greed, karena ada fear. Maka hukum market cycle ini cukup accurate. Dan di Indonesia sendiri setahu saya, sekali lagi saya pelajari sekitar tahun 90-an, itu pun saya baru lahir. Jadi nggak accurate-accurate banget dan saya mengalami dari tahun 2010 sejauh ini masih sesuai teori. Ada market bagus, ada market jelek, masih dengan sesuai dengan teori. Kelemahan dari teori ini adalah kita bisa tahu kalau akan ada perubahan tapi kita nggak tahu kapan. Karena baik lagi ini kan teori yang seakan-akan kita nyetir mobil, kita mau memperkirakan arah depan dengan menggunakan kaca spion kan. Jadi kadang-kadang terjadi anomali-anomali. Contoh, market properti di Jepang itu puncaknya itu sekitar akhir tahun 80-an. Kemudian saya dengar crash. Kemudian booming seperti itu tidak terjadi sampai sekarang. Jadi 30 tahun sesudahnya pun tidak terjadi booming yang seperti itu. Jadi itu kan against the cycle. Cycle-nya tidak terjadi. Amerika kalau kita baca bukunya Donald Trump tahun 90 kan Donald Trump bangkrut. Setengah mati, wah dia nulis bukunya kan curhat habis-habisan. Dia baru bisa rebound tuh tahun 95 baru bisa ngelus dada, baru selamat tahun 95. Kemudian kan ada permainan suku bunga apa ke uh, kredit easing yang berlebihan dari tahun 95 itu properti naik terus sampai tahun 2008. Jadi 13 tahun berturut-turut naik terus. Baru tahun 2008 crash terjadi baru marketnya itu kembali mulai cycle-nya. Tapi itu 13 tahun loh dari tahun 95 ke 2008. Atau kalau kita bicara China Economic Miracle yang harga properti naik puluhan persen tiap tahun dari tahun baik lagi dari tahun 90-an sampai Beijing Olympic sampai segala macam itu bisa naik 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 naik. Atau kalau kita kebaliknya, kita bicara seperti Venezuela, dulu salah satu negara paling kaya di muka bumi, negaranya kecil, penduduknya sedikit, minyak banyak-banyaknya, tapi sekarang ekonominya crash, inflasi jutaan persen, saya nggak tahu harga properti, tapi kayaknya juga jebol. Jadi selalu ada anomali-anomali yang merusak cycle atau membuat cycle-nya menjadi sangat amat panjang. Tapi kalau menurut pendapat saya pribadi sih teori ini cukup berlaku di Indonesia. Karena pemerintah Indonesia tuh relatif konservatif ya. Jadi kita harus ngaku nggak pinter-pinter banget nerbangin ekonomi dan juga nggak bodoh-bodoh banget untuk ngancurin ekonomi. Jadi saya pikir ya kalau saya jadi pemerintahan gitu terlalu pusing untuk ngurusin segala macam hal, penduduknya banyak 270 juta, infrastrukturnya pas-pasan, jadi terlalu pusing ngurusin segala macam. Jadi kalau untuk masalah market gini yang ngikutin market pada umumnya, setiap 5-6 tahun sekali ya ganti cycle, 5-6 tahun sekali ya ganti cycle. Panjang-panjang sedikit jadi 10 tahun mungkin. Pendek-pendek sedikit 3-4 tahun mungkin. Tapi secara umum belum terjadi tuh yang namanya booming properti sampai puluhan tahun. Setahu saya belum. Kemudian crash properti yang habis-habisan juga setahu saya belum. Mungkin suatu hari akan terjadi, saya nggak tahu. Cuman ya menurut pendapat saya sih itu tentang kelebihan dan kekurangan tentang historical atau market cycle analysis. Let's see ke depannya gimana, apakah akan ada suatu yang terjadi yang akan menciptakan atau merusak cycle yang ada sekarang. Thank you.